كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya, memberikan kepadanya nikmat, serta memberikan petunjuk dalam hidup, bahwa tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi dalam hidupnya. Ketika Allah ridha kepada hambanya, maka Allah akan curahkan keberkahan dalam hidupnya. Sering kita mengatakan dalam hidup ini dan berharap tentang keberkahan, namun kita tidak memahami bagaimana jalannya keberkahan dan bagaimana prinsip keberkahan yang sebenarnya. Di mana keberkahan merupakan sesuatu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan semua yang datang dari Allah, sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berkahi. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 26, Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang kau kehendaki, engkau cabut kerajaan dari orang yang kau kehendaki, engkau muliakan orang yang kau kehendaki, engkau hinakan orang yang kau kehendaki. Di tanganmu segala sesuatu kebaikan. Maka dari sini ya ikhwah, ketika seseorang berharap keberkahan, pada dasarnya berkah itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi adalah langgengnya kebaikan disertai dengan berlipat-lipatnya manfaat serta bertambahnya kebaikan. Ketika kita merasakan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kita rasakan terus-menerus disertai dengan ketaatan kepada Allah, maka ketahuilah itu tanda-tanda keberkahan yang sebenarnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih siapa yang diberkahi dan siapa yang tidak. Maka dari sini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran ketika hambanya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika hambanya mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan limpahkan keberkahan dalam hidupnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah mengatakan, sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki puncak penciptaan manusia adalah untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Ketika tujuan itu tercapai, maka Allah akan berikan yang namanya keberkahan yang begitu banyak dari langit dan dari bumi. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, bentuk keberkahan dari langit adalah dengan diturunkannya hujan sehingga mereka bisa mengambil manfaat dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di balik hujan yang turun. Yang kedua, keberkahan dari bumi dengan Allah memberikan kehidupan yang paling subur, dan Allah berikan kepada mereka limpahan rizki yang baik tanpa merasa kelelahan, tanpa merasa kesusahan, dan tanpa berlebihan ketika Allah berikan, serta tanpa kesulitan. Berapa banyak di antara kita mengatakan hidup kita berkah, namun kita masih mengeluh dan merintih dalam melewati hidup ini. Berapa banyak di antara kita mendapatkan rizki dari Allah yang kita anggap baik, namun rizki itu ternyata menjauhkan diri kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berapa banyak di antara kita ketika mendapatkan dunia, namun kita masih merasa capek luar dalam. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi memberikan gambaran bahwa orang yang dicabut keberkahannya, mereka yang sebenarnya tersiksa dalam hidupnya. Disebutkan muhibbud dunya la yanfaqu min thalath. Para pecinta dunia nggak akan pernah lepas dari 3 penderitaan. Yang pertama, hamun lazim, kegelisahan yang terus-menerus yang dia lewati dalam hidupnya. Ta'abun daim, rasa capek nggak pernah berhenti. Wa khasratun la tanqadi, kerugian yang nggak ada ujungnya sama sekali.
Ketika hidup kita mulai merasa letih, maka ketahuilah bahwa Allah cabut dari kita keberkahan. Karena berkah itu membuat orang yang diberikan istirahat dari capeknya hidup. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mentafsirkan hadis Nabi SAW, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di balik apa yang kita dapatkan. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya riwayatkan Imam Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talab, fa inna nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha, wa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fit talab, khudhu ma halla wa da'u ma haruma. Dikatakan, wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang meninggal dunia hingga dia benar-benar mendapatkan seluruh rizkinya. Artinya antara ajal sama rizki dua hal yang sama-sama dijamin. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, selama ajal kita masih ada, rizki kita masih ada, nggak mungkin berhenti, mustahil. Maka pada prinsipnya ya ikhwah, rizki dan ajal sama-sama dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikatakan lagi, walaupun rizki datangnya terlambat. Kenapa terlambat? Karena kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi tetap rizki itu akan datang. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rizki. Tempuhlah dalam mencari rizki yang halal dan tinggalkan yang haram. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menjelaskan bahwa Nabi SAW mengumpulkan kemaslahatan dunia dan akhirat di satu hadis yang sama. Kemaslahatan akhirat apa? Rasulullah menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di sisi lain kemaslahatan dunia, tempuhlah jalan mencari rizki dengan cara yang baik, yaitu dengan cara yang halal. Kenapa? Karena seseorang mendapatkan nikmat dan kelezatan akhirat dengan bertakwa sama Allah. Ketika kita ingin menikmati ibadah kita dan merasakan manfaat di balik ibadah kita, maka kuncinya takwa. Tapi dikatakan, ketika seseorang ingin hatinya tenang, badannya nyaman, tidak rakus sama dunia, tidak serakah sama dunia, dan mereka tidak merasa capek dalam mengejar dunia, kuncinya adalah mencari rezeki dengan jalan yang benar, yaitu yang halal. Kesimpulannya, seseorang yang bertakwa akan mendapatkan kenikmatan dan kelezatan akhirat. Seseorang yang mencari rezeki dengan cara yang halal dan benar, mereka akan berhenti dari letihnya mengejar dunia. Kenapa? Karena halal akan membuat kita istirahat dari hiruk pikuk dunia. Namun ketika ada yang haram masuk dalam hidup kita, ketahuilah kita nggak akan pernah istirahat dari capek dan ketakutan. Karena yang menghantui hidup kita dan merusak hidup kita adalah perkara yang haram. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah tidak menerima dari hambanya kecuali dengan dia makan yang halal, tidak menerima ibadahnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu qulu min thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Allah mengatakan, wahai para rasul, makanlah yang thayyibat, yang halal, yang baik, dan lakukan amal soleh. Sesungguhnya aku mengetahui terhadap apa yang kau kerjakan. Maka dari sini kata Ibnu Rajab Al-Hambali, seseorang yang ketika memanfaatkan yang haram tidaklah menambah kecuali dua hal. Yang pertama, amalnya rusak, dan yang kedua, amalnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita ditolak ibadah kita, maka Allah jadikan hidup kita akan berantakan dan hancur. Karena baiknya hidup seseorang berawal dari anugerah yang diberikan oleh Allah di balik taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kemaksiatan tidaklah menambah kecuali kesengsaraan dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir, jangan pernah merasa pede dengan apa yang kita lakukan dari ibadah. Karena ibadah itu menghasilkan dua hal yang besar banget. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW dengan mengatakan, inna fulanan shalla bil-lail
sesungguhnya fulan di malam hari dia salat tahajud. Faida asbaha saraka, kalau pagi hari dia mencuri. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat, bagaimana dengan orang yang salat kemudian pagi harinya ternyata dia berbuat kemaksiatan? Bukan kemaksiatan yang kecil, kemaksiatan yang besar. Maka kata Rasulullah, sayanhahu ma taqul, apa yang engkau katakan akan menghalangi dia dari perbuatan buruknya, yaitu salatnya bisa mencegah dia dari keburukan. Maka Abdullah ibn Abbas menjelaskan bahwa di dalam salat ada sesuatu yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan buruk. Namun apabila salatnya tidak menyuruh dia untuk melakukan kebaikan dan menahan dia dari perbuatan buruk, maka salatnya akan menjauhkan dia dari Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata Imam Qatadah dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, barang siapa salatnya tidak bisa mencegah dia dari keburukan, maka salatnya akan menjadi perusak hidupnya. Seakan-akan hidupmu hancur ketika engkau terlihat ibadah kepada Allah, tapi ibadahmu ditolak satu-satu oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena engkau bermaksiat dan mengingkari kenikmatan Allah Azza wa Jalla. Di antara bentuk mengingkari kenikmatan Allah dengan kita memanfaatkan yang Allah murkai, yaitu sesuatu yang haram. Ini yang menjadi perusak besar ibadah kita. Seakan-akan Allah menyiksa kita dengan ibadah kita. Ketika seseorang diterima, hidupnya akan semakin baik ibadahnya, bahkan dunianya akan semakin baik. Namun ketika seseorang ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, maka mereka akan semakin rusak hidupnya walaupun mereka beribadah. Maka dari sini ya ikhwah, sesungguhnya kebaikan hanya datang dari Allah. Namun ketika Allah tidak memberikan kita kebaikan, maka hidup kita akan diliputi dengan keburukan. Karena sesungguhnya jiwa akan terus mengajak pemiliknya untuk melakukan keburukan, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah mengatakan, inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahim rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala imtinanihi wa syukri, walhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-Mustafa Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi kita semua rizki yang halal, siapapun dia. Ketika mereka taat ataupun maksiat, sudah ada jatahnya yang halal. Namun kalau dia sabar dapat, tapi kalau dia tidak sabar menyentuh sesuatu yang haram, maka Allah akan kurangi jatahnya. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, dan ini dinukil dalam kitab Hilyatul Awliya, disebutkan, ma min mu'min wala fajir illa waqad kataballahu ta'ala lahu rizquhu min halal. Seorang mukmin dan seorang pendosa sekalipun ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla rizkinya baginya dari yang halal. Fa in sabara hatta ya'tihi atahullah. Kalau dia sabar dalam mencari rizki, tetap ngambil yang halal, nyari yang halal, Allah kasih jatah dia yang halal. Karena pada prinsipnya ketika Allah menetapkan sesuatu, fulan hari ini bakal dapat jatah rizki sekian, jumlah nggak berkurang, tapi yang berkurang manfaatnya kalau Allah nggak ridho. Terkadang kita ketakutan, kalau nggak dapat bagaimana? Allah jamin hambanya tiap hari. Tiap hari Allah jamin buat hambanya rizki selama masih hidup. Ini yang kita harus pegang dalam hidup. Makanya, tapi wa in jaza'a fatana wala syai'an minal haram naqasahullah min rizkihil halal. Kalau dia ternyata merasa berat dalam hidupnya, nggak sabar, kemudian dia memakan sesuatu sedikit dari yang haram, artinya rizkinya bercampur. Antara dia nyari yang halal sama yang haram, ada kecampur yang haram sedikit saja, dikatakan syai'an, sesuatu yang sedikit. Apa yang terjadi? Maka Allah akan kurangi jatah rizkinya yang halal. Seakan-akan jumlahnya datang sama, tapi manfaatnya dibuat kecil sama Allah Azza wa Jalla.
Ini yang terjadi. Makanya terkadang kita mendapatkan sesuatu, kita berharap sesuatu itu manis, tapi tiba-tiba berubah di waktu yang sama menjadi pahit yang kita rasakan. Kenapa? Karena kita bersinggungan dengan murka Allah Azza wa Jalla. Ini yang terjadi. Maka ya ikhwah, ketika engkau mau tenang dirimu dan keluargamu, maka berusahalah untuk mencari ridho Allah dengan yang halal, karena yang halal adalah sumber keberkahan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Namun ketika engkau tidak sabar dan engkau selalu khawatir dan merasa takut, engkau memikirkan apa yang menjadi tugasnya Allah dalam memberikan rezeki, maka Allah akan membuat hidupmu menjadi orang yang miskin mental, sehingga apapun yang engkau dapatkan gak akan pernah merasa cukup dalam hidupmu. Dan ini sebenarnya adalah siksaan yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Allah menyiksa bukan dengan jumlah, tapi Allah menyiksa dengan dikurangi manfaatnya. Aku loh Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya maghfirat dhunubi wal khati'at. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam. Allah